yang fungsinya untuk Apakah memperbaiki kamu tahu? Halo semuanya, selamat datang di podcast kami Bekal PJ dengan judul Reproduksi. Kata ini tentu sering kita dengarkan. Namun, apakah makna reproduksi? Apakah kamu tahu apa itu reproduksi? Nah, buat teman-teman semua yang mau tahu apa itu reproduksi, yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya. Bersama saya Juvita dan teman saya. Saya Devina, kami berdua akan menjelaskan kepada teman-teman seluk-beluk tentang organ reproduksi. Nah teman-teman, sebelum kita tahu tentang organ reproduksi, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian reproduksi, organ reproduksi, dan penyakit apa saja yang bisa diderita oleh remaja perempuan ketika mereka tidak menjaga kesehatan reproduksi mereka. Nah, reproduksi atau perkembangbiakan adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru dan organ-organ reproduksi pada perempuan, yaitu yang pertama, vagina sebagai saluran penghubung ke rahim. Yang kedua, labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Yang ketiga, leher rahim yang fungsinya untuk memproduksi lendir atau mukus. Yang keempat, rahim memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang kelima, indung telur menghasilkan hormon dan melepas sel telur agar kehamilan dapat terjadi. Yang keenam, saluran telur yang berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Nah, setelah mengetahui organ reproduksi kita, maka penting sekali untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Karena berbagai penyakit dapat muncul apabila kita tidak menjaga kesehatan reproduksi kita. Nah, salah satu contoh penyakit yang bisa diderita oleh remaja perempuan adalah infeksi saluran kemih, infeksi jamur, dan masalah yang paling sering dialami oleh remaja perempuan adalah keputihan. Nah, teman-teman, penyebab dari keputihan sendiri adalah yang pertama, kurang menjaga kebersihan vagina, memakai pakaian dalam yang terlalu ketat sehingga berkeringat dan menimbulkan jamur, dan juga jangan lupa untuk membilas vagina dari area belakang anus ke depan vagina. Kenapa? Karena wanita mempunyai 3 lubang pada alat kelaminnya, yaitu yang pertama, lubang untuk buang air kecil, yang kedua, lubang di bagian tengah, dan yang ketiga adalah lubang anus. Nah, bisa dibayangkan tuh guys, ketika kita membilas dari arah belakang anus ke depan vagina tuh. Selain dari hal-hal tadi, keputihan juga bisa disebabkan oleh tidak menjalani pola hidup yang sehat dan juga mengonsumsi pil KB yang berguna untuk mencegah kehamilan. Nah, meskipun keputihan adalah hal yang normal, namun keputihan juga bisa menjadi tanda adanya suatu penyakit. Terus bagaimana cara membedakannya? Oh, itu mudah kok, yang penting kamu itu harus tahu ciri-cirinya. Sini aku kasih tahu ciri-cirinya. Jadi, teman-teman, ciri-ciri dari terutama jika keputihan disertai dengan keluhan lain seperti gatal atau nyeri pada vagina. Berarti keputihan ada beberapa macam ya? Ada 2, yaitu keputihan normal dan keputihan tidak normal. Jadi, ciri-ciri dari keputihan normal adalah warna keputihan yang jernih, cenderung transparan atau cair seperti air dan lengket namun tidak berbau. Biasanya wanita mengalaminya itu pada saat awal menstruasi, akhir menstruasi, dan juga masa subur. Nah, sedangkan keputihan tidak normal mempunyai ciri-ciri seperti jumlah keputihan yang keluar lebih banyak, warnanya pun berbeda dari keputihan normal. Ada yang kekuningan, hijau, coklat, dan juga keabu-abuan. Nah, hal ini juga menimbulkan bau yang tidak sedap dan disertai dengan rasa gatal. Nah, keputihan ini bisa juga disebabkan oleh cara merawat organ intim yang salah dan adanya suatu penyakit, contohnya adalah penyakit menular seksual. Nah, teman-teman, menurut data dari Journal of Midwifery Health and Sciences, sebagai wanita mengalami infeksi vagina seperti vaginitis, cervicitis, dan juga HPV atau human papillomavirus karena
kurangnya pengetahuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Dan perawatan saat menstruasi juga perlu dilakukan, karena pembuluh darah mudah sekali terkena infeksi, kuman mudah sekali masuk, dan penyakit dapat muncul pada saluran reproduksi. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang perempuan harus menjaga kebersihan saat menstruasi, karena organ reproduksi kita terkait dengan keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Nah, teman-teman, ternyata di zaman sekarang masih banyak remaja perempuan yang percaya terhadap mitos-mitos saat menstruasi yang sebenarnya itu bukanlah kebenarannya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang mitos atau fakta yang terjadi saat haid yang sebenarnya itu bukan kebenarannya. Apakah kamu salah satunya? Yang pertama, perempuan tidak boleh keramas saat menstruasi. Itu mitos dong, karena faktanya perempuan yang sedang menstruasi memang mengalami sakit kepala. Namun hal itu bukan disebabkan karena keramas, melainkan adanya sindrom pramenstrual. Justru, kamu perlu mencuci rambut secara rutin untuk menjaga kebersihan rambut dan kulit kepala. Jadi tidak ada hubungannya keramas dengan menstruasi ya. Nah, satu lagi nih. Ini banyak sekali kita temui. Perempuan tidak boleh minum minuman dingin saat menstruasi. Nah, teman-teman, itu sebenarnya adalah mitos, karena menstruasi berhubungan dengan sistem reproduksi, sedangkan minum minuman dingin berkaitan dengan sistem pencernaan. Jadi tidak ada hubungannya menstruasi dengan minum minuman dingin pada keterlambatan menstruasi seseorang. Justru keterlambatan menstruasi seseorang bisa disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama adalah masalah pada dinding rahim, yang kedua masalah hormonal dari indung telur, dan yang ketiga adalah masalah psikologis seperti stres. Semoga tercerahkan ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita tidak boleh langsung percaya terhadap mitos-mitos yang beredar ya. Betul itu. Jangan lupa untuk selalu mencari tahu kebenarannya dari informasi yang kita dapat sebelum mempercayai sesuatu. Karena bisa saja info yang kita dapat itu bisa saja membawa bahaya bagi kesehatan reproduksi kita. Jangan lupa untuk browsing di website terpercaya juga ya teman-teman. Nah, berhubungan dengan topik kita hari ini, maka kami berdua telah melakukan survei terhadap sekolah kami yang berada di Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Kabupaten Kupang, SMA Kristen Pandega Jaya. Dari hasil survei ini, kami mendapati bahwa beberapa perempuan yang ada di sekolah kami sangat menjaga kebersihan saat menstruasi. Nah, rata-rata mereka mengganti pembalut 4 kali dalam sehari. Mereka juga tidak sembarang ketika memilih pembalut, dan kebersihan diri dan badan pun sangat mereka jaga ketika sedang menstruasi. Nah teman-teman, dari hasil survei tersebut dapat kami simpulkan bahwa siswi di sekolah kami sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan pada saat menstruasi. Nah, hal ini bagus loh teman-teman, karena kalau kita tidak menjaga kebersihan dan organ reproduksi kita, maka kita sendirilah yang akan menyesal di kemudian hari. Tapi kita jangan berbangun diri dulu, karena masih banyak kebiasaan yang sering disepelekan oleh remaja putri ketika sedang menstruasi. Nah, padahal jika melakukannya, hal itu bisa saja menjadi dampak positif untuk mereka loh. Kebiasaan apa saja, Dewina? Kebiasaan mengganti pembalut. Nah teman-teman, di hari awal menstruasi kita dianjurkan untuk mengganti pembalut setiap 2 jam sekali, karena banyaknya darah kotor yang keluar di 1 dan 2 hari awal menstruasi. Sedangkan ketika di hari darah sudah mulai berkurang, kita dianjurkan untuk mengganti pembalut 4 jam sekali. Nah, kemudian kita juga harus pintar ketika memilih pembalut ya teman-teman. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, pembalut tersebut baru dibeli. Yang kedua, serabut pada pembalut itu tidak terlepas ketika digunakan. Dan yang ketiga, pastikan pembalut tersebut memiliki daya serap tinggi dan nyaman ketika digunakan. Dan juga panjang dan bentuk pembalut pun juga harus diperhatikan. Nah, berikut ini contoh pembalut dan beberapa ukuran dan jenis pembalut.
Ingat dalam memilih dan jangan pelit pada diri sendiri ya teman-teman. Sedialah pembalut dengan kualitas yang baik. Selain itu, mandi secara teratur juga sangat penting untuk menjaga bau dan menurunkan risiko infeksi selama menstruasi. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar banyak. Nah, kita harus menjaga kesehatan reproduksi kita, baik itu saat menstruasi maupun tidak. Karena sebagai seorang remaja, seharusnya kebersihan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, bukan hal yang disepelekan ya. Hidup kita akan lebih baik jika kita merawat tubuh dan organ keunikan kita. Selain membuat kita terhindar dari berbagai penyakit, merawat tubuh kita juga salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Yang Pencipta karena sudah menciptakan organ dan tubuh kita yang luar biasa. So, sayangi dan bertanggung jawablah pada tubuh kita dengan menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita ya teman-teman. Dalam kesehatan terdapat kebebasan. Kesehatan adalah hal paling utama dalam sebuah kebebasan. Orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menampung masalah untuk masa depan. Nah teman-teman, pernahkah teman-teman mengetahui bahwa hal itu adalah mitos? Namun setelah teman-teman mengetahuinya, teman-teman melakukannya? Nah teman-teman, berharap dari video ini teman-teman bisa belajar banyak tentang menjaga kesehatan dan juga kebersihan diri ya teman-teman. Nah, terakhir dari kami, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya.